Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yohan Mabriza Firdaus, peserta Bootcamp Batch ke-7 di PT Jinuka Sistem Indonesia. Pada video kali ini, lanjutan dari video-video saya sebelumnya, saya akan membahas mengenai modul quality dan juga modul maintenance. Masih dengan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu Odoo Enterprise. Video sebelumnya saya sudah membahas mengenai modul inventory, modul purchase dan sales, kemudian modul manufacturing dan PLM. Selanjutnya lanjutannya yaitu mengenai pengendalian kualitas yang terjadi di aktivitas proses produksi maupun juga maintenance, ya, perawatan dan perbaikan peralatan produksi yang ada di perusahaan. Baik, di sini sudah dapat dilihat ada modul umum dari Odoo. Kita masuk ke bagian quality. Quality di sini adalah modul yang mendukung kegiatan pemeriksaan kondisi kualitas ataupun kuantitas suatu barang, baik dalam proses SO, ya, sales order, pengiriman, proses PO, purchase order ataupun penerimaan, proses MO, manufacturing order, yaitu proses untuk dilakukan kegiatan manufaktur, proses internal transfer maupun juga proses subcontracting. Jadi modul quality ini bisa saling terintegrasi dengan berbagai modul seperti itu. Nah, di sini dapat diketahui merupakan bagian dari overview quality, yaitu bagian yang menampilkan berbagai tim yang ada di quality team perusahaan. Di sini saya sudah pernah membuat beberapa quality team seperti main quality team receiving, yang artinya adalah quality team di bagian penerimaan, quality team manufacturing di bagian manufaktur, quality team subcontracting untuk proses subcontract, quality team internal transfer untuk perpindahan barang antara gudang yang dimiliki oleh perusahaan yang sama. Kemudian ada quality team delivering, yaitu quality yang bertindak ketika produk akan dikirim. Nah, cara mengatur ini semua itu ada di konfigurasi. Seperti biasa di Odoo ini ada tampilan top menu, dan dalam modul quality ini ada 5 top menu. Yang pertama yaitu overview, kemudian yang kedua quality control, ini adalah pusat permainan di modul quality. Lalu ada produk seperti biasa, data produknya. Lalu ada yang keempat ini itu reporting, yaitu proses penarikan laporan dari aktivitas yang ada di modul quality. Dan yang terakhir konfigurasinya. Seperti biasa saya akan memulainya dari konfigurasi. Di sini ada fungsi yang pertama yaitu quality team, ya. Di sini saya sudah pernah sebelumnya membuat beberapa quality team yang ada di perusahaan saya. Contohnya seperti ini, ada supervisor quality, ya, main quality team dan lain-lain. Nah, untuk berbagai quality team ini itu bisa disesuaikan dengan tim quality yang ada di perusahaan. Misalnya di sini saya pernah membuat quality team delivering. Nah, informasi yang ada di dalam quality team delivering ini hanya email, ya, email dari mungkin salah satu anggota ataupun ketua tim dari tim delivery. Begitupun dengan yang lainnya, tidak terlalu banyak informasi yang bisa ditampilkan. Apabila kita ingin menambah quality team yang baru, seperti biasa klik button new, lalu tulis nama tim yang ingin kita tambahkan. Misalnya quality team di bagian produksi, ya, dengan nama email misalkan production team. Oke, akan muncul di daftar quality team, yaitu quality team yang baru, quality team production.
Selanjutnya konfigurasi yang lain yaitu quality worksheet template. Di sini mungkin seperti template lembar kerja quality ya. Saya pernah membuat dengan nama kompor, pemeriksaan kompor, dengan warna bisa dipilih ya, misalkan saja warna biru, lalu desain template. Nah, di sini mungkin bisa dibuat semacam worksheet untuk quality check ya, dengan dari menggunakan ataupun menambahkan komentar, lalu informasi apakah kualitinya itu pas atau tidak. Namun untuk pembuatannya ini saya tidak akan membahas lebih lanjut. Oke, itu konfigurasi dari modul quality-nya yang ada di Odoo Enterprise. Selanjutnya kita bermain di sini ya, pusat permainannya di quality control. Tapi sebelum itu di sini kita lihat ada data produk seperti biasa. Seperti dengan modul-modul yang lain, kita bisa melihat data produk yang perusahaan miliki dengan mengklik tombol produk di top menu produk ataupun juga produk varian. Nanti akan muncul tampilan seperti biasa. Oke, kembali lagi ke quality control. Di sini ada 3 macam, yaitu control point, quality check, dan quality alert. Saya masuk yang pertama yaitu di control point. Nah, control point ini itu adalah titik di mana proses quality itu dilaksanakan. Misalnya di sini saya punya berapa ya? 6. Saya punya 6 quality control point yang dimana quality check ini tersebar di antara beberapa proses. Jadi titik yang pertama itu di bagian receiving, bagian penerimaan, kemudian bagian manufaktur, bagian internal transfer, bagian delivery, bagian subkontrak, dan bagian quality check manufaktur untuk proses yang lain ya. Jadi bisa banyak. Oke, bisa dilihat dari yang pertama dulu ya, quality check receive. Apabila kita menekan tombolnya, di situ akan muncul beberapa informasi. Nah, di sini titelnya adalah quality check receive, lalu produk apa yang ingin kita lakukan proses pemeriksaan. Di sini saya menuliskannya hanya produk kentang ya, bahan baku. Bisa juga ditambahkan produk-produk yang lain, misalkan garam, gula, kita juga lakukan pemeriksaan. Nah, bahan baku untuk membuatnya seperti modul-modul yang lainnya, kita studi kasusnya menggunakan jagung. Di sini bahan bakunya jagung dengan produk kategori bahan mentah dan bahan baku. Kontrol per poin bisa dilakukan per operasi, per produk, atau per quantity. Di sini saya per produk saja di default modulnya. Kemudian kontrol frekuensinya adalah frekuensi pengontrolan, bisa semuanya, bisa secara acak atau bisa secara periodik. Di sini saya ditutup ataupun diberikan standar untuk pemeriksaan. Semua proses itu harus diperiksa ya. Jadi saya menekan ataupun memilih tombol Alt, pilihan Alt. Tipe dari hasil pemeriksaan itu bisa memiliki beberapa artian. Yang pertama ada instruksi ya, seperti menambahkan instruksi apabila terdapat produk-produk dengan berbagai kondisi. Apakah dengan kondisi A instruksinya apa, dengan kondisi B instruksinya apa lagi, seperti itu. Lalu ada tipe text picture ya, menambahkan gambar. Ada tipe register production, ada tipe measure, pengukuran dengan batas normalnya berapa dan toleransinya dari berapa menuju berapa, ini plus minus. Ada juga worksheet dengan menambahkan template ya. Ini terkait dengan tadi konfigurasi worksheet template.
Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode berhasil dan gagal, pass and fail, lulus dan gagal. Kemudian timnya di sini, karena timnya itu adalah quality check receive, maka mungkin saya akan mengaturnya dengan quality team receiving ya, yang bertindak sebagai pemeriksaan di proses receive. Lalu responsibelnya, siapa yang bertanggung jawab, saya pilih nama saya. Lalu step dokumennya bisa spesifik atau custom. Di sini defaultnya adalah spesifik. Nah, di sini ada button checklist. Caranya kita bisa dengan membuat ataupun menekan tombol slash lalu pilih yang bagian checklist. Nanti akan muncul checklistnya dan kita membuat aturan standarnya. Misalnya kita membuat kondisi barang bagus, kondisi barang rusak, kondisi barang lengkap, ataupun kondisi barang tidak lengkap. Nah, seperti itu instruksi dari checklistnya, proses pemeriksaan yang bisa ditambahkan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Kemudian informasi di sebelahnya yaitu message if failure, apabila proses pemeriksaan itu terdapat ketidaksesuaian ataupun kegagalan. Maka di sini instruksinya adalah, contohnya, tolong dikembalikan kepada vendor. Ini ada notes juga, di sini saya tidak mengisinya. Apabila informasinya sudah cukup, bisa disimpan. Oke, sudah selesai pembuatan quality control point untuk bagian receive. Untuk bagian yang lain, manufaktur, internal dan lain-lain, bisa disesuaikannya dengan kebutuhan dan keinginan perusahaan. Contohnya di sini quality check manufaktur. Apabila quality checknya di bagian manufaktur, itu bisa dengan menambahkan work ordernya ya. Work order operationnya itu saya misalnya proses pemotongan dan pencucian dengan instruksi kondisi barang bagus ataupun kondisi barang rusak. Nah, apabila barang rusak maka tolong jangan digunakan untuk proses manufaktur. Seperti itu contoh penggunaan quality control point. Lalu ada sini proses contohnya internal transfer, saya menggunakan tipe take a picture ataupun menambahkan foto. Tadi di konfigurasi quality team saya sudah menambahkan quality team production, maka mungkin pada control point saya ingin menambahkan lagi, yaitu quality control production untuk produk keripik jagung, jagung WIP, dan jagung. Produk kategorinya keripik manis, keripik bahan baku di proses manufacturing ya, di work order misalkan penggorengan. Oh, ini langsung berubah ya tadi ya, bahan bakunya tidak bisa karena di sini prosesnya adalah penggorengan. Oke, baik, lanjut ke sini, tipenya saya pilih pass fail saja dan instruksinya seperti itu, contohnya saja. Lalu klik save, akan muncul quality points baru, yaitu quality check manufaktur di bagian keripik jagung. Itulah fungsi dari quality control point yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya quality check.
Di sini quality check itu adalah submenu yang berfungsi sebagai informasi bagi staf quality control atau yang diberi tanggung jawab dalam pekerjaannya memeriksa produk untuk memudahkan staf tersebut dalam melakukan pemeriksaan. Di sini ada beberapa record history yang pernah saya lakukan proses pemeriksaan, seperti misalnya di sini yang terbaru yaitu QC 0031 dengan kontrol produknya adalah minyak. Di sini informasi yang didapatkan adalah proses picking ya, penerimaan warehouse in nomor 18 dengan statusnya adalah PES. Seperti itu penggunaan control check. Untuk membuat tugas kita harus melalui modul yang lain. Misalnya kita membuat sebuah pembelian barang, kita membuat pembelian barang jagung misalnya dengan kuantiti 100 gram, konfirmasi pemesanan, receive produk, dan sini ada perintah quality check. Kita lakukan quality check di bagian mobil quality. Nanti muncul nih di sini nih main quality alert ya, 5 quality alert, ataupun langsung ke bagian quality check saja. Nah, barusan kita sudah membuat PO kepada vendor untuk melakukan pengiriman produk jagung. Setelah produk jagung itu sampai di perusahaan kita bisa melakukan proses pemeriksaan barang. Di sini ada statusnya ya, to do, harus dikerjakan oleh staff QC. Kita tekan tombolnya di QC 0032 ini. Lalu kita bisa men-checklist instruksinya apakah kondisi barang bagus dan kondisi barang lengkap. Nah, misalkan kondisi barang bagus dan lengkap, nah di sini bisa ditulis production order untuk misalkan dengan MO berapa ya. Di sini karena saya tidak berkaitan dengan MO, saya tidak memilihnya. Quality team receiving, quality control point 0001. Kita anggap PES. Kembali lagi ke quality check dan statusnya akan berubah menjadi PES. Itu adalah proses quality dari proses pembelian suatu barang. Oke, selanjutnya apabila kita membuat penawaran kepada customer, kita ingin melakukan pengiriman, kita juga harus melakukan pemeriksaan barang terlebih dahulu. Misalkan kita ingin menjual keripik jagung kepada customer dengan kuantitinya 100 unit, lalu kita konfirmasi dan kita deliverykan. Nah, di sini seperti biasa ya, harusnya di WH utama dulu supaya stoknya ada, available dan validate. Oh iya, ini karena produknya keripik jagung ya, jadi tidak ada proses quality-nya. Kenapa? Karena sebelumnya kita di bagian konfigurasi ataupun di quality control point untuk delivery order itu di sini keripik kentang ya, harusnya kita tambahkan terlebih dahulu keripik jagung dengan kategori produknya keripik manis. Baru kita buat lagi ya dari awal. Ini kita dibuat invoice dulu ya, yang tadi yang gagal.
Oke, kita buat lagi keripik jagung. Nanti apabila sudah ditekan confirm akan muncul quality check. Mana ya, saya agak sedikit lupa bagaimana caranya menampilkan tombol dari quality check di bagian pengiriman. Coba kita menggunakan keripik yang lain ya, menggunakan produk yang lain, misalkan keripik kentang dengan kuantitinya 10, akan nanti muncul tombol quality check. Masih belum ada ya, harusnya ada ini, saya sedikit lupa di bagian mana ya. Pada intinya proses quality ini bisa terlibat di bagian purchase, sales, manufacturing, apapun itu yang berkaitan dengan proses aliran barang. Di sini quality check saja ya, lihat dari history. Keripik kentang. Nah, di sini saya pernah mencoba dengan keripik kentang dengan kode pickingnya itu WHO out. Bisa dilakukan proses pemeriksaan barang sebelum dilakukan pengiriman. Seperti itu inti dari penggunaan control check ya. Lalu selanjutnya quality alert. Nah, ini adalah submenu yang berfungsi sebagai informasi tindakan lanjut, khususnya mengenai barang yang dinyatakan fail, agar segera diberi tindakan. Contohnya tadi terdapat beberapa barang yang mengalami proses pemeriksaan yang gagal. Di sini quality alert bisa dibuat. Misalnya quality alert yang pertama ini, keripik apel dengan deskripsinya barang rusak dan tidak lengkap. Kita bisa membuat prioritasnya apakah low, high, ataupun very high. Saya mengaturnya low saja. Nanti akan muncul beberapa stage-nya seperti misalnya masalah baru, usulan action, dan konfirmasi dari masalah, apakah masalah sudah close atau tidak. Itu adalah quality alert. Nah, modul penggunaan quality di Odoo secara garis besar dan kurang lebihnya seperti itu ya, yang dapat saya sampaikan. Lalu ada reporting yang terakhir ya, ini hanya laporan saja. Ada quality check dan quality alert. Selanjutnya modul yang kedua dalam video ini saya akan membahas mengenai modul maintenance ataupun modul perawatan dan perbaikan perlengkapan produksi ataupun juga peralatan kantor yang ada di perusahaan. Di sini top menu yang ada di modul maintenance ada 5, yaitu dashboardnya, ada maintenance ya, tempat bermainnya di sini. Lalu ada data equipment, data peralatan yang dipunya oleh perusahaan, reporting, laporan, dan konfigurasi. Untuk memulainya di sini ada menu dashboard yang terdiri dari beberapa informasi seperti maintenance team, internal maintenance, external maintenance, office maintenance, dan factory maintenance.
Di sini data-datanya bisa dibuat melalui menu konfigurasi dan fungsi maintenance team. Nah, ada beberapa tim maintenance ya, hampir sama kayak tim-tim yang ada di quality tadi. Di sini ada internal maintenance, external maintenance, office maintenance, dan factory maintenance. Dan tim-tim ini akan tampil di dashboard untuk mendapatkan informasi apakah tim tersebut memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Di sini contohnya ada internal maintenance tertulis 1 to do, berarti mereka memiliki satu pekerjaan. Sementara external maintenance 0 to do, yang berarti mereka sedang tidak ada pekerjaan ataupun permintaan perawatan. Lalu ada office maintenance sama seperti internal 1 to do, dan factory maintenance di sini ada 2 pekerjaan yang sedang menunggu. Kembali lagi ke maintenance team, apabila kita ingin menambahkan tim maintenance seperti misalnya bagian produksi ya, production maintenance. Nah, tim-tim maintenance ini bisa disesuaikan dengan kondisi existing yang ada di perusahaan. Apabila tim maintenance hanya ada 1, berarti ya tim name-nya hanya ada 1. Kita sudah membuat production maintenance dengan tim membernya siapa, misalkan saya lagi, nanti akan muncul di dashboard production maintenance. Selanjutnya equipment kategori. Di sini saya sudah membuat 2 macam kategori equipment. Yang pertama itu ada komputer, yang mana komputernya ini itu digunakan oleh bagian office ceritanya ya, oleh bagian kantor untuk melakukan pekerjaan administrasi. Kita bisa menambahkan comments apabila ingin menambahkan informasi tambahan pada equipment kategori ini, tapi di sini saya mengosongkannya. Lalu berhubung perusahaan saya itu adalah perusahaan keripik, maka equipment kategorisnya saya buat seperti peralatan memasak. Bisa diatur juga siapa yang bertanggung jawab dalam kategori equipment tersebut. Lalu apabila ingin menambahkan kategori equipment, bisa mengklik tombol new, lalu tambahkan kategori equipmentnya itu apa. Misalkan saja apa ya, tempat menyimpan bahan baku. Seperti ini bisa dibuat tempat menyimpan bahan baku, yaitu sebagai equipment kategoris. Ini adalah top menu dari configuration ya, yang dapat saya sampaikan dari tim maintenance yang ada di perusahaan dan kategori perlengkapan yang ada di perusahaan. Selanjutnya di top menu maintenance ya, pusat permainannya seperti biasa itu ada di sini, yaitu dengan menambahkan maintenance request ataupun permintaan untuk melakukan perawatan. Tapi sebelum ke situ, sepertinya kita harus ke top menu ini ya, equipment. Dan sini ada 2 fungsi, yaitu work center dan machines and tools. Untuk work center ini berkaitan dengan work center yang ada di modul PLM dan manufacturing. Kemarin di video sebelumnya saya sudah membuat work center kompor, pemotongan, dan office. Nah, ini adalah beberapa work center yang bisa diajukan perawatan apabila kita ingin membuat request perawatan. Di sisi lain ada machines and tools ya. Contohnya di sini ada beberapa peralatan yang ada di work center. Tadi di work center apa ya? Di work center office administration itu ada
peralatan namanya laptop Lenovo ataupun perlengkapan perusahaan yaitu laptop. Sini bisa menambahkan equipment kategorinya ya, computers, maintenance timnya siapa yang harus bertindak sebagai maintenance di bagian tersebut, dan teknisinya siapa, di mana produk ataupun perlengkapan tersebut itu digunakan. Di sini saya menulisnya di Office, dan work centernya itu ada di mana ya. Jadi seperti itu penggunaan untuk menu equipment, karena dalam kasus di lapangan di dalam satu work center itu bisa terdiri dari banyak machines dan tools. Ada deskripsi yang bisa kita tambahkan, yaitu laptop yang digunakan oleh pekerja di office bagian administrasi, dan departemennya juga bisa ditambahkan. Sebegitu lengkap sistem informasi yang bisa ditambahkan ke dalam Odoo Enterprise ini ya, produk informasi, dan ada informasi maintenance-nya. Kita menambahkan di sini preventive maintenance-nya itu adalah selama setiap 30 hari. Maka di sini sistem akan mengenerate otomatis next preventive maintenance-nya, yaitu pada tanggal 11. Maksud saya pada tanggal 2 bulan 11 ya ini ya. Maintenance durasinya berapa lama perawatan tersebut dilaksanakan, saya mengaturnya 1 jam. Lalu expected time between failure, jadi ekspektasi barang tersebut akan rusak ataupun memerlukan perawatan. Di sini saya menulisnya selama 15 hari, itu adalah expect-nya. Kompor kirin, kompor rinai ini adalah beberapa machines dan tools yang ada di masing-masing work centernya. Lalu ada pisau ya, tentu saja ini ada di work center pemotongan dan pencucian. Begitu informasi yang dapat saya sampaikan mengenai top menu equipment. Kembali lagi ke maintenance request. Selanjutnya ada menu maintenance calendar. Di sini adalah informasi kalender dari kapan saja jadwal perawatan itu harus dilaksanakan. Bisa diatur menggunakan tampilan minggu atau bulannya. Ini merah adalah tanggal hari ini. Lalu ada informasi tanggal 2 di bulan selanjutnya, yaitu preventive maintenance untuk kegiatan perawatan laptop misalnya. Seperti itu fungsi dari maintenance calendar. Nah, ini bisa secara lengkap diketahui kapan saja kegiatan perawatan itu harus dilaksanakan oleh bagian maintenance yang terkait. Bisa juga dengan menambahkan informasi di sini secara langsung perawatan apa yang ingin dilaksanakan di tanggal tersebut, dengan cara membuatnya ya, misalnya perawatan mesin produksi, maka akan muncul informasi perawatan yang harus dilaksanakan oleh tim QC, yaitu pada tanggal 1 ya, perawatan mesin produksi. Seperti itu cara penggunaan dari modul maintenance yang ada dalam Odoo Enterprise. Nanti akan muncul di sini. Seperti tadi kita menambahkan pada tanggal 1 November yaitu perawatan mesin produksi, maka muncul di bagian ataupun stage new request.
Bisa ditambahkan prioritinya pada masing-masing permintaan perawatan. Bisa juga dilihat siapa yang harus bertanggung jawab ya. Lalu apabila perawatan sedang dilaksanakan, bisa digeser saja ke dalam in progress. Apabila barang sudah dilakukan perawatan dan sudah berhasil, maka repair dan scrap ini mungkin adalah hasil sisa apabila proses perawatan itu tidak sepenuhnya berhasil ya, meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan dalam proses perawatan. Demikian mengenai modul quality dan maintenance ya, yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak informasi, teori, teknikal, dan fungsional dari masing-masing modul, mulai dari video-video saya sebelumnya, modul inventory ya, modul purchase dan sales, modul manufacturing dan PLM, modul quality dan maintenance. Namun pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa yang sudah dapat saya pelajari dari kegiatan bootcamp, dan memang sebenarnya di dalam bootcamp tersebut juga banyak sekali informasi yang saya dapatkan, tapi mungkin tidak berhasil semua yang saya sampaikan pada video saya. Oleh karena itu saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam video saya. Terima kasih telah menyaksikan. Kembali berjumpa di video-video saya yang selanjutnya, khususnya di modul accounting ya, yang belum saya bahas. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.